Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami mengenai analisis eksperimental marketing terhadap pemilihan langsung pelanggan melalui teknik randomisasi dan media sosial. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ialah Fajriyati Afdal, yang kedua Gilang Apriansah, yang ketiga Hizzi Fauzan, yang keempat Laras Arizal Putri, yang kelima Nova Meta Saputri, Putri Rizka, dan yang ketujuh Salsabila Faramutia. Yang bertindak sebagai moderator pada kali ini adalah saya sendiri, Hizzi Fauzan. Lanjut. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk penjelasan latar belakang yang akan dijelaskan oleh, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yakni mengenai latar belakang. Eksperimental marketing merupakan strategi pemasaran yang terintegrasi, yang menjadikan secara nyata untuk membangun dan memperdalam hubungan dengan pelanggan, di mana sebagai pemasar hal yang pertama harus dilakukan adalah memahami perilaku manusia dan memotivasinya, serta apa yang membentuk emosi dan perasaan pelanggan. Strategi eksperimental ini mengacu pada yang pertama yaitu feeling. Feeling adalah apa yang dirasakan oleh konsumen terhadap barang atau jasa. Selanjutnya sensing, yaitu bagaimana pelanggan secara fisik merasakan produk dengan indranya. Lalu think, yang think yaitu strategi pemasaran, sedangkan faktor berikutnya yang terkait dengan dalam eksperimental marketing, yakni acting. Bagaimana perubahan perilaku pelanggan untuk menentukan produk yang akan mereka beli. Lalu yang terakhir yaitu relationship, yakni bagaimana barang atau jasa yang menghubungkan dengan pelanggan yang dapat menjadi proyeksi kebutuhan masa depan. Dengan adanya eksperimental marketing, maka pelanggan akan merasakan tingkat kepuasan suatu produk di mana tingkat kepuasan seseorang diperoleh setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan ekspektasinya. Eksperimental marketing juga suatu proses penawaran produk atau jasa oleh pemasar kepada konsumen dengan perangsangan emosi konsumen yang menghasilkan berbagai pengalaman bagi konsumen. Melalui panca indera atau sense, afektif atau perasaan, kognitif atau berpikir kreatif, think, fisik, perilaku dan gaya hidup, dan identitas sosial yang dihasilkan dari hubungan dengan kelompok preferensi atau budaya yang dikenal dengan modul pengalaman strategis eksperimental modul, yaitu pelanggan dapat membedakan suatu produk atau layanan dari yang lain karena mereka mengalami sendiri secara langsung dalam proses memilih dan mengkonsumsi produk atau layanan menggunakan 5 pendekatan, yakni akal, merasa, berpikir, bertindak, dan berhubungan. Mendefinisikan kata pengalaman adalah sebagai suatu pengalaman peristiwa pribadi yang terjadi karena rangsangan tertentu yang disediakan oleh pemasar sebelum dan sesudah pembelian barang dan jasa. Sementara Pin dan Gillon 1999 dalam Lokito dan Darmayanti 2013 mengatakan bahwa pengalaman adalah peristiwa yang terjadi dan mengikat setiap individu secara pribadi. Nah, adapun teknik yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah randomisasi. Randomisasi merupakan langkah penting dalam penelitian yang tidak dilakukan secara sensus. Dengan randomisasi yang baik, maka dapat memperoleh sampel yang representatif yang mewakili populasi. Dengan demikian, simpulan yang diperoleh atas dasar hasil analisis statistika dapat berlaku dalam tingkat populasi. Prinsip tersebut berlaku bila penelitian secara sampling tersebut merupakan penelitian non-eksperimen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nova atas penjelasannya yang sangat luar biasa itu. Nah, selanjutnya penjelasan dari Gilang mengenai rumusan masalah dan tujuan. Kepada Gilang, silakan. Terima kasih moderator. Saya ambil alih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yang harus Anda ketahui, di sini kami memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama
ada persiapan alat atau bahan dalam pelaksanaan penjualan. Yang kedua, siapa target dalam penjualan. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penjualan. Dan yang keempat, siapa pelaksanaan dari kegiatan penjualan ini. Lalu bagaimana proses pelaksanaan dari penjualan. Yang keenam, siapa sajakah responden yang terlibat dalam proses penjualan ini. Lalu yang ketujuh, bagaimana hasil tes dari pelaksanaan penjualan ini. Nah, lalu dilanjutkan dengan tujuan. Tujuan terdapat 7, yaitu berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka didapatkan tujuan dari metode eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa persiapan alat atau bahan dalam pelaksanaan penjualan. Yang kedua, untuk mengetahui siapa target dalam penjualan. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui siapa pelaksana dari kegiatan penjualan ini. Yang kelima, untuk mengetahui proses pelaksanaan dari penjualan. Yang keenam, untuk mengetahui responden yang terlibat dalam proses penjualan. Yang ketujuh, untuk mengetahui hasil tes dari pelaksanaan penjualan tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gilang atas penjelasannya mengenai rumusan masalah dan tinjau 7 masalah tersebut. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Salsabila Putih SK. Kepada Salsabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teori, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, eksperimental marketing. Menurut Kertajaya tahun 2004, eksperimental marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif terhadap produk dan servis. Yang kedua, menurut Wolf tahun 2005, eksperimental marketing dapat diartikan sebagai sebuah perpaduan antara praktis pemasaran non-tradisional dan modern yang diintegrasikan dalam rangka meningkatkan pengalaman personal dan emosional terhadap merek. Yang ketiga, menurut Andriani tahun 2007, eksperimental marketing merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai suatu produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya yaitu teknik randomisasi. Randomisasi merupakan langkah penting dalam penelitian yang tidak dilakukan secara sensus. Dengan randomisasi yang baik, maka akan dapat diperoleh sampel yang representatif yang mewakili populasi. Dengan demikian, simpulan yang diperoleh atas dasar analisis statistika dapat berlaku dalam tingkat populasi. Prinsip tersebut berlaku bila penelitian secara sampling tersebut merupakan penelitian non-eksperimen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Salsabila Putih SK. Next. Nah, pembahasan yang akan dijelaskan oleh Fajriyati Afdal. Pada Yati, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kali ini kami menggunakan metode eksperimental untuk melakukan analisis. Nah, di mana penelitian ini kami mengumpulkan data dari responden melalui 3 metode. Yang pertama, yaitu metode randomisasi dan media sosial. Nah, yang kedua, pencocokan dan media e-marketplace. Dan yang ketiga adalah counterbalancing dan media sosial. Nah, selanjutnya itu persiapan alat atau bahan. Nah, pada kelompok kami, alat yang kami gunakan yang pertama adalah handphone, yang kedua adalah laptop, yang ketiga adalah buku, yang keempat adalah pena. Dan untuk bahannya adalah 5 pieces baju. Dan yang kedua yaitu target. Nah, target dari penelitian ini adalah wanita yang berusia 17-30 tahun. Target ini merupakan konsumen yang aktif di sosial media dan sering melakukan pembelian secara online. Nah, untuk rentang waktu dari penelitian ini adalah dari tanggal 19 Maret sampai 23 Maret 2022. Siapa pelaksananya? Yaitu pelaksanaan dalam penelitian ini adalah itu kelompok 3. Dan bagaimana proses pelaksanaan tersebut? Nah, dalam proses pelaksanaan penjualan ini kami menggunakan 2 cara.
Dalam proses pelaksanaan penjualan, kami menggunakan masing-masing akun media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dari anggota kelompok kami sebagai strategi pemasaran agar promosi yang kami lakukan lebih maksimal dan tepat sasaran. Nah, jika secara online, kami juga menawarkan kepada tetangga-tetangga dan orang terdekat. Dengan ini, kami menggunakan strategi pemasaran dengan cara word of mouth agar proses penjualan lebih tersegmentasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yati atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan responden yang ikut terlibat dalam proses penjualan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, ada terdapat 5 responden yang kami dapatkan, yakni berbagai macam lini. Yang pertama, ada dari Rica Susanti yang beralamat di Panuaran, pekerjaannya ibu rumah tangga. Kedua, Sucira Febrina Indira, beralamat di Jalan Anegoro, pekerjaan ibu rumah tangga. Yang ketiga, ada responden kita namanya Kasih Nusa Dharma yang beralamat di Lubuk Buaya, pekerjaan ibu rumah tangga. Yang keempat, Miftahur Rahmah yang beralamat di Jalan Joni Anwar, Gang Beci, pekerjaannya sebagai mahasiswa. Nah, yang terakhir, Sofi Najwa yang beralamat di Jalan Durian Tarung nomor 25 sebagai pelajar. Next. Nah, pada hasil penjualan kami melakukan penjualan selama 4 hari. Yang pertama kami lakukan pada hari Sabtu, produk yang terjual sebanyak 1 pieces yang kami jual seharga 25.000. Yang kedua pada hari Minggu terjual 1 produk dan kami jual seharga 25.000. Nah, yang ketiga pada hari Senin kami menjual 1 produk seharga 30.000. Hari Selasa kami libur. Nah, selanjutnya hari Rabu kami menjual 2 produk seharga 70.000. Berarti 1 piecesnya kami jual 35.000. Jadi total yang kami dapatkan dari 5 produk tersebut ialah 150.000. Nah, dari modal awal yang kami dapat 90.000, modal dari produk wajib tersebut, total keuntungan kami sebanyak 60.000. Next. Nah, berdasarkan grafik yang kita lihat ini mengalami kenaikan yang secara bertahap, kecuali pada hari Selasa, yang mana kami libur. Ini menunjukkan bahwa kami sukses dalam menjual produk yang kami jual tersebut. Next. Nah, untuk penutup yang akan disampaikan oleh Salsabila Faramutia kepada Salsabila Faramutia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini simpulannya adalah dari analisis penelitian yang kami lakukan dapat kita ambil kesimpulan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui responden konsumen terhadap produk pakaian yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, di mana metode eksperimental merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, atau menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dan lainnya. Selanjutnya saran. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang analisis eksperimental marketing terhadap pembelian pelanggan. Untuk kedepannya, semoga produk bisa dipromosikan lebih luas lagi di media sosial, yang awalnya hanya menggunakan 2 media sosial menjadi banyak, agar jangkauan pasarnya lebih luas dan banyak. Kami harap semoga laporan ini memberikan manfaat pada diri kami sendiri. Jika ada kesalahan dalam laporan ini, hendaklah membaca, memberikan kritik dan saran agar laporan ini menjadi lebih baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Faramutia yang telah memberikan penjelasan dari penutup proposal ini. Selanjutnya yang terakhir ialah aplikasi dari proposal penelitian ini yang akan dijelaskan oleh Laras Arizal Putri. Kepada Laras, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu implikasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Pemilihan metode analisis eksperimen yang tepat dapat berpengaruh terhadap respon atau tanggapan dari konsumen. Karena dalam setiap metode yang digunakan dalam analisis ini memiliki respon yang berbeda-beda dari konsumen. Yang kedua yaitu implikasi praktis. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menilai bagaimana respon dari konsumen dan bagaimana ketertarikan konsumen terhadap produk pakaian yang kami tawarkan. Selain itu, penelitian kali ini menggunakan metode eksperimen yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian untuk membangkitkan keadaan yang akan diteliti dan akibat yang dihasilkan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa fashion pada saat ini menjadi peluang untuk berbisnis. Selain itu, media juga menjadi tempat untuk memperjualbelikan dan sarana promosi produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laras atas penjelasannya tentang implikasi dari proposal penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi proposal penelitian tentang analisis eksperimental marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik randomisasi dan media sosial. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.